warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya ketua tingkat silakan pimpin doa. Oh, ke depan. Masih semangat? Jadi berangkat kelas udah makan semua? Terus, nah biar tambah semangat, ayo kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Bisa? Nah, siapa yang mau bantu bapak ke depan? Nyanyi, bantu nyanyi. Ayo, gak apa-apa. Pak, yang lain ayo berdiri, sama-sama kita nyanyi ya. Ayo, berdiri semua. Ayo, berdiri. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi lagi Indonesia bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Tentang apa? Angkat tangan kalau tahu. Nah, pinter. Berhubungan dengan hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini, di hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Sebelumnya Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar kalimat permasalahan sosial yang ada di sekitar kita? Apa? Tentang lingkungan, pintar, Akbar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Bapak ada tayangan gambar nih. Coba kalian perhatikan. Kelihatan nggak gambarnya? Ini gambar satu tentang sampah. Yang kedua tentang kali yang penuh dengan sampah. Yang ketiga kali yang sungai yang bersih. Dan yang keempat adalah bangunan liar. Yang kelima ada bangunan yang rapi. Dan yang keenam ada macet. Nah, dari keenam gambar ini, manakah gambar yang ada masalah? Satu, dua, empat, enam. Jadi yang tidak ada masalah gambar dua dan tiga. Kenapa? Karena bersih dan rapi, pinter. Nah, jadi kita lanjut, kita nonton video dulu. Sebelum kita nonton, keluarkan dulu buku temanya. Bawa buku tema masing-masing kan? Nah, silakan keluarkan. Sudah dikeluarkan semua bukunya? Jelas dulu kan? Jelas dulu. Karena kan mereka ini sama temennya dong. Kalau sudah dikeluarkan semua, buka halaman di 168. Ya. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah dibuka semua, nah, hari ini kita akan menonton video tentang mata pelajaran PPKN, materi permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, silakan anak-anak perhatikan video yang Bapak putar ini ya. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di
lingkungan masyarakat. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah asal, sampah toko, dan sampah atol banyak berserakan sampai ke jalan raya. Karena tak tertampung di bak sampah, hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin, arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan pengguna jalan. Hal ini memengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air meluap menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Bangunan liar dijumpai berada di saluran air, di trotoar, di taman kota, dan di kolong-kolong jalan raya. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, sudah diperhatikan tadi videonya? Nah, di dalam video tadi menjelaskan tentang apa? Ya, betul. Ada yang berani maju? Siapa yang bisa menyebutkan permasalahan sosial apa saja tadi? Maju, yang berani maju. Yang maju, ayo. Siapa yang berani maju? Ketua kelas? Ya, siapa yang bisa menyebutkan permasalahan sosial apa saja tadi yang ada di video? Yang pertama apa tadi? Sampah. Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Lalu lintas. Bagus. Nah, coba kalian buka di halaman 118 itu. Kalian baca permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, kalian baca. Siapa yang mau baca duluan? Dari sebelah mana dulu? Ayo. Dari sebelah mana dulu yang mau baca duluan? Coba, Ciko Saputra, baca. Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Lanjut. Salah satu bentuk tanggung jawabnya
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ayo lanjut Ilham. Baca. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan sampah sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. B. Kali atau sungai. Lanjutkan Nadia. Lanjut sebelahnya. Ayo, lanjutin. Yang ini. Duduk. Ada video. Video ada. Video ada. Enggak ada. Jadi tadi kalian sudah membaca tentang kesalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, jadi sebagai warga negara kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, masalah yang pertama tadi ada apa? Sampah. Sampah itu terjadi karena membuang sampah sembarangan. Akibatnya jadi tempatnya jadi kotor. Nah, kalau tempatnya jadi kotor,
kita mempunyai tanggung jawab untuk apa? Membersihkan. Lalu yang kedua ada kali atau sungai yang kotor. Nah, penyebabnya sungai itu jadi kotor kenapa? Nah, di sini ada yang pernah membuang sampah ke sungai? Tidak. Tidak. Nah, kalau membuang sampah ke sungai akibatnya jadi apa sungainya? Kotor, banjir. Nah, jadi untuk biar tidak banjir, biar tidak kotor, kita harus apa? Tanggung jawabnya. Nah, kita tidak membuang sampah atau sungai di kali. Dan yang selanjutnya masalahnya ada bangunan liar. Kalian pernah melihat di pinggir jalan, di trotoar jalan ada bangunan liar? Pernah. Biasanya tempat jualan. Itu termasuk bangunan liar. Itu masalah bukan? Masalah. Akibatnya banyak pengguna jalan yang macet, yang tidak bisa lewat. Lalu masalah yang terakhir ada kemacetan lalu lintas. Ada yang pernah mengalami kemacetan lalu lintas? Sering ya? Ya. Nah, penyebabnya itu apa sih? Karena tidak menaati peraturan lalu lintas. Jadi caranya untuk menanggulangi biar tidak macet yaitu dengan menaati peraturan lalu lintas. Pinter. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Kelompoknya sudah ada kan masing-masing? Kelompok yang kemarin? Baik, duduk per kelompok berhadapan-hadapan ya. Silakan duduk berhadapan dengan kelompoknya. Ayo, dalam hitungan ke-10 sudah harus duduk di kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ini mana nomornya? Duduk harus berhadapan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini Bapak bagikan gambar kerja kelompoknya. derajat. Nah, bagi sampai lihat ke depan dulu. Lihat ke depan. Nah, silahkan kalian buka buku temanya halaman 168. Di situ kan ada bacaan di sekitar kita. Nah, kalian buka juga LKPD-nya. Di situ ada soal. Ada berapa gambar? Di LKPD ada berapa gambar? 4. Nah, silakan kalian isi di kolom itu jawabannya ya. Yang bekerja apa? Tangan, mulutnya? Ya. Ayo, silakan kerjakan. Ditulis dulu ya nama-nama kelompoknya. Nah, kalau sudah silakan kerjakan ya. Kalau kerja kelompok berarti kerjanya berkelompok, bareng. Pintar.
Penyebabnya apa? Ayo kerjakan biar cepat selesai. Kalau cepat selesai cepat istirahat. Nah. Ya, itu bukan sekolah sampah, bukan sampah. Tadi kan sudah dibaca kan buku itu tadi sudah dibaca kan? Di sini makan. Kalau kamu buang sampah ke sungai, itu apa namanya? Akibat. Jadi ya, yang kedua itu gambar sungai yang kotor. Nah, gampang kan soalnya? Kalau easy berarti mudah. Gambar pertama itu gambar sampah, yang kedua sungai yang kotor, yang ketiga bangunan liar, dan yang keempat itu adalah kemacetan. Kalian kalau buang sampah sembarangan akibatnya apa? Bahasa Jawa itu aman apa nih? Tidak gambaran itu ya. Ayo, waktunya bentar lagi. Ya. Katanya tadi easy. Kata temen dia tadi easy. Nah, berarti kan udah baca. Jasa joki ya. Gambar bangunan liar. Kalau kerja kelompok, Ini nggak di-share di YouTube ini. Kamu pakai untuk kamu kelihatan. cetaknya mana? Diam. Oh, di. Nah, kamu diam. Nulislah benar-benar. Nah, di-share di YouTube ini. Bagus banget. Bangunan liar. Kerjain.
Penyebab oh, nampak dong. Kerjain lah. Misalkan kamu buang sampah di sini, itu penyebab, ya, akibatnya kelas jadi kotor. Ayo, Ilham. Setengah jam baru. Kalau kamu buang sampah di kelas itu, namanya enggak, akibatnya kelas jadi kotor. Usahanya beda kotor apa? Usahanya beda kelas beda kotor dia apa? Ayo, 10 menit lagi. Oh, yang ini dihancurkan. Dihancurkan. Memang dihancurkan. Iya. Lah. Masuk YouTube. Woi. Ayo, waktunya 10 menit lagi. Kalau kamu tadi bisa ke tasnya apa? Usaha dia tadi di sini apa? Ya, 8 menit lagi. 8 menit lagi ya. Apa Ilham? Dihancurkan? Tidak membuat rumah liar. Nah, tidak membuat rumah di Bogor. Tidak membuat rumah di Bogor nih. Nah, tidak membuat rumah di Bogor. Nah. Kolong dua. Tahu. Iya, ini bangunan dia.
Terima kasih Baba. Lima menit lagi. Oh ya, gambar Yo, waktunya 5 menit lagi. Masuk YouTube tau. Kamu nasi belum? Kamu nasi belum? Sampai tahu. Sampai di dulu. Mana lagi bisa satu naruh. Udah. Udah semua? Udah semua? Yang belum coba kelompok mana? Angkat tangan. Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Mau presentasi dulu 40 menit. Hilang. Lomba apa? Ada sponsor, dan apa bayar? Kalau sudah ngerjain, mulutnya tetap di ya. Udah, waktunya habis, kita bahas ya. Pak ini Kelompok Ilham, maju. Begitu. Ya. Bisa bareng-bareng ya. Nah.
Kalau Bapak ngomong halo, jawabnya halo. Nah, hadap ke depan. Perhatikan temennya. Ayo. Udah dibaca soalnya. Gambar kalian tentang undang KPD. Jelaskan kami bang. Hadap ke depan semuanya. Mengatasi permasalahan sosial di lingkungan sekitar sesuai gambar yang diberikan guru. Nah, gambar pertama itu gambar apa? Gambar masyarakat. Nah, jadi apa? Penyebabnya? Membuang sampah sembarangan di sekolah. Nah, lanjut. Akibat sampah berserakan dan mengganggu siswa belajar. Lanjut. Usaha untuk mengatasi Ya, betul aja Tuhan. Gambar yang kedua. gambar masalah sosial karya pasal membuang penyebab membuang sampah sembarangan di Ayo diperhatikan temannya. akibat kali menjadi kotor. Usaha mengatasi dibersihkan. Juga menyebut karena penyalahan. Ya, silakan Bapak Ilham. Yuk, beri tepuk tangan untuk Bapak Ilham. Belum. Oh, satu lagi. Siapa yang mau baca? Ya. Gambar masalah sosial dalam macet penyebab tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibat macet usaha untuk mengatasi peraturan lalu lintas. Pintar, tepuk tangan untuk Bapak Ilham. Jadi, kamu maju. Ayo, maju. Ayo, ke depan. Satu-satu nanti. Ya. Maju. Ya, nanti. Ayo, dibaca soalnya. Ada Anwar, ada Nandia, ada Agil. Ya, maju. Ya. Kalau di persajian Perhatikan temannya ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan sama penyangga. Nah, jadi kita bahas bareng-bareng ya. Jadi permasalahan yang pertama itu ada apa tadi? Buang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah sembarangan akibatnya? Ya, penyebabnya? membuang sampah merusak lingkungan sekolah. Nah, cara untuk mengatasinya? Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. Yang kedua, gambar dua ada gambar? Dengan gambar di sungai. Nah, penyebabnya? Akibatnya sungai tiba-tiba banjir. Caranya untuk mengatasi yaitu pinter. Gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga itu gambar apa? Bangunan liar. Bangunan liar. Akibat penyebabnya? Nah, bagus. Akibatnya?
banjir, macet, karena tidak bisa lewat. Cara untuk mengatasinya tidak membangun bangunan. Bagus, pinter. Gambar yang terakhir gambar kemacetan. Penyebabnya pinter. Akibatnya macet. Cara untuk mengatasinya bagus. Nah, jadi sudah paham semua ya tentang permasalahan yang ada di sekitar kita. Ini belum selesai lanjutannya terus. Oh iya, Nah, sekarang Bapak ada soal. Silakan kalian kerjakan per individu ya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Soalnya agak banyak kok, cuma 2. Iya. Tulis namanya sama jawabannya ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Jadi duduk lagi. Ayo duduknya cepat lagi. Duduk ada depan ya, ada depan. Duduknya ada di depan. Belakang. Nah, ayo. Tiga. Ayo. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Tulis namanya, kerjakan. Ya. Ayo kerjakan. Apa? Ya, permasalahan tadi. Yang kayak pertama itu. Di map Isi ya. Isi. Nah, bagus. Pak, yang nomor 2 ini disebut 3 loh. Iya, bagaimana cara-caranya? Kalau kita di zaman loh. tidak nanya loh ya. Jangan ribut ya. Caranya, nomor 2 itu cara untuk mengatasinya dari masalah-masalah tadi. Sudah, Pak. Ya. Tambah psikologi sama.
Tidak boleh menjauhkan tidur. Senyaman kau guys, senyaman kau guys, yang tak salah kau Soalnya ceritanya tadi ya dibuat paragraf satu isinya apa gitu. Masa baca itu bilang mana aku nggak sampai dulu kayak di mas ini karena soalnya Ayo 5 menit lagi. cerita tak cukup 5 menit lagi ya. itu perparagraf berisi isinya apa Kalau sudah nanti dikumpulkan. siklus terbimbing siklus terbimbing Ya nanti tanya. Dikumpulkan ke depan ya nanti. Jawabannya ke meja depan. Ini kepalanya. Dua menit lagi. Ayo, 2 menit lagi. Halo dulu, terima kasih kita ya. dapat ada lagi dah masih FYP juga kalau FYP udah kuat Nah, waktunya sudah habis. Dikumpulkan ke meja paling depan. Tuliskan di meja paling depan, meja paling depan buat ini. Urutan bagiannya. itu dia Ayo, dah. Kalau sudah kumpulkan, duduk lagi di tempat duduknya masing-masing. Hah? Kumpulkan. Sudah? udah ngantuk lagi kok di depan Harus nanti kau semua. kalau cuma ngajar dia tanpa mengajar tanpa buat ngajar ini hanya ngajar dia tanpa buat ngajar Ah, ayo. Ya. Nah, kita sudah mengumpulkan jawabannya. Kita tadi belajar tentang apa, Nona? Masih ada di sekitar kita. Nah, coba Ciko, maju depan. Simpulkan pembelajaran hari ini.
Nih, ayo maju. Sini. Jangan lama saja. Nanti Bapak bantu. Yo, kita tadi belajar tentang apa? Nah, jadi permasalahan tadi ada apa aja, Ciko? Ada yang pertama Sam. Yang kedua Nah, dan yang ketiga ada bangunan ya. Yang keempat kemacetan. Nah, sampah tadi akibatnya karena membuang sampah sembarangan. Nah, jadi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita mempunyai tanggung jawab untuk apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Pintar. Silakan Ciko duduk. Tepuk tangan untuk Ciko. Jadi anak-anak, perlunya kita menjaga lingkungan itu adalah agar tetap nyaman dan enak dipandang. Seperti kelas ini tadi. Tadi kelasnya dibersihkan kan? Kalau kelasnya bersih, belajarnya nyaman, enak enggak? Tapi kalau kelasnya kotor dengan sampah, enak enggak? Enggak enak. Sampah juga bikin bau. Jadi kita punya tanggung jawab untuk apa? Membersihkan, menjaga lingkungan kelas biar belajarnya nyaman. Nah, siapa di sini yang di rumah suka bantuin ibu untuk menjaga kebersihan rumahnya? Yang pernah nyapu? Di kelas ini siapa yang kalau disuruh piket nggak pernah piket? Nah, kalau yang nggak pernah piket berarti nggak punya tanggung jawab. Wahyu. Berarti Wahyu kurang bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab ya Wahyu ya. Biar apa Wahyu? Biar kelasnya bersih. Biar kelasnya bersih. Kita belajarnya enak kan Wahyu? Iya. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, belum lagi. Bapak akan jelasin dulu. Nah, di pembelajaran selanjutnya kalian akan belajar tentang konduktor dan isolator. Nah, ada yang tahu apa itu konduktor dan isolator? Apa? Konduktor. Apa itu konduktor? Bahan yang bisa menyerap panas. Bahan apa? Coba Ilham maju. Apa tadi? Maju Ilham. Apa? Konduktor Ilham. Apa? Terus benda juga yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Pintar. Tepuk tangan Ilham. Kalau yang isolator, ada yang tahu? Bahan yang tidak dapat menyerap panas. Benda yang tidak dapat menyerap panas dengan baik. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang konduktor dan isolator. Baik, untuk menutup pembelajaran dengan Bapak hari ini, silakan Ketua kelas. Tidak.